Yang kedua, dalam konstelasi itulah maka timbullah perampokan yang berlebihan. Karena baru boleh apabila betul-betul memenuhi syarat. Tanpa memenuhi syarat pun dibuat syarat sehingga uang itu lari kemana kita tidak tahu. Jadi situlah sebenarnya inti daripada perjuangan atau upaya dari teman-teman yang ditulis oleh Saudara Misbakun bahwa terjadi perampokan akibat pelanggaran hukum. Nah, jadi sebenarnya sederhana persoalan ini. Melanggar hukum, mengambil uang tidak jelas, kemudiannya larinya uang tidak jelas, dan saya katakan operasi senyap karena tidak ada yang tahu sampai 6 bulan kemudian. Pada asal salah ngomongnya Mulia Lubis, Mulia Nasution, kan itu kan. Pada saat mulai salah ngomong baru ketahuan bahwa ini sebenarnya terjadi kehilangan uang sebegitu besarnya, tapi karena sadar bahwa tindakan itu keliru, maka dirahasiakan sedemikian rupa. Nah, jadi apa yang diminta teman-teman di DPR itu sebenarnya itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu ada di KPK, sebenarnya tidak terlalu sulit karena dasar hukumnya jelas keliru, kemudian penyalurannya dasarnya keliru. Ya, keliru. Seperti itu. Dan kedua, kenapa itu keliru? Karena itu saya katakan ini operasi senyap. Kenapa operasi senyap? Karena tidak ada yang tahu selain yang rapat malam itu. Saya sebagai pejabat presiden pada saat itu pun tidak tahu. Dan beberapa jam sebelumnya disampaikan kepada saya keadaan aman, kondusif, kata-kata seperti itu keluar semua. Jadi sebenarnya ada kesengajaan. Kalau itu artinya ada kesengajaan untuk mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan untuk membela siapa. Nah, sekiranya itu sah, kenapa mesti diburu-buru teman-teman ini? Kenapa mesti baku diburu-buru? Kan itu inti dari psikologinya. Kalau ini benar secara hukum, kalau ini benar tidak ada perampokan uang negara, ya kenapa yang bicara itu diburu? Kan itu saja logikanya kan. Kenapa ada ketakutan yang berlebihan? Ketakutan berlebihan berarti ada masalah. Nah, jadi ini semuanya konstelasi daripada Bank Senturi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, jadi kita terima kasih. Jadi memang apa yang selalu disampaikan, maka korban itu memang tumballah supaya lebih jelas. Tapi selalu juga semua itu ada yang negeri ini juga waktu merdeka ya ada tumbalnya Pak Bung Karno, Hatta, Syahrir, yang sebagainya harus masuk penjara. Ya masih lumayan lah Anda tidak ke Digul atau ke Nusa Kembangan gitu kan. Masih seperti itu. Tapi akan dikenang orang bahwa ini ada masalah-masalah. Tetapi korban itu jangan sia-sia. Kita tahu betul bahwa ini sudah ada di KPK. Kita tidak ingin untuk membawa orang itu bersalah sehingga masuk penjara. Yang diinginkan lesson learn, jangan terulang. Jangan terulang. Pertama, janganlah berpikiran bahwa kebijakan moralitas daripada sistem perbankan yang keliru harus dibayar oleh rakyat. Itu yang pertama, message yang sebenarnya. Jangan terulang tahun 2008 segala kerugian, segala perampokan yang menderita kita semua sampai sekarang, yang harus membayar bunga kurang lebih 70 triliun per tahun dan utang tetap ada dalam bentuk BLBI. Yang sekarang masih harus dibayar bunganya dan masih harus dibayar cicilannya saat tidak tahu sampai kapanpun. Dan inilah yang terjadi seperti itu. Jadi ini Senturi bukan memburu siapa-siapa, bukan hanya mencari Robert Tantular, bukan hanya mencari pejabat-pejabat bank yang berbuat itu, tapi adalah suatu prinsip kenegaraan agar siapapun yang
mengendalikan negara pada masa datang. Jangan membuat kebijakan yang mengutamakan kapital, mengutamakan pemodal, kekeliruan apapun harus dibayar oleh rakyat. Saya katakan pada waktu itu, kalau Anda pun mau lampaui saya dulu, saya tidak akan pernah setuju untuk rakyat membayar ini. Siapapun yang berbuat harus bayar. Suatu pemikiran yang keliru dari sisi ekonomi ialah selalu menganggap bahwa apabila tidak diambil tindakan, rupiah akan masalah. Tidak akan pernah masalah rupiah itu. Tidak akan pernah bermasalah. Kenapa rupiah tidak akan pernah bermasalah? Karena kalau suatu bank tidak dipercaya, maka bank itu memang akan dirush. Tapi dirush kemudian uangnya dibawa kemana? Ya pasti disimpan di bank lain. Karena tidak mungkin uang itu dibawa ke rumah, dibawa di laci, bisa dirampok orang. Tidak mungkin rupiah yang banyak itu dibawa ke Singapura. Siapa yang mau terima di Singapura? Tidak ada. Jadi pasti hanya pindah dari bank yang rusak ke bank yang baik. Jadi tidak ada permasalahan dalam negeri. Saya jamin waktu itu tidak akan pernah krisis ini akan menyebabkan rush yang besar-besaran, tidak akan pernah menimbulkan instabilitas rupiah. Saya jamin ke siapapun Menteri Keuangan, Gubernur Indonesia, jangan harap. Kita boleh taruhan, saya bilang, tidak akan terjadi. Karena rupiah tidak bisa diperdagangkan di mana-mana. Rupiah tidak mungkin disimpan di rumah karena pecahannya terlalu besar. Sehingga kalau pecahannya dolar barangkali kita bisa simpan di mana, pecahannya uang 1 miliar mau simpan di rumah, besok datang dirampok kita. Dirampok sama orang yang tidak mungkin itu. Jadi mesti simpan di bank lagi. Di bank itu kemudian akan membantu bank yang agak lemah itu. Jadi hanya terjadi perputaran. Itulah yang meyakinkan saya bahwa Anda kebijakan untuk memblanket garansi keliru. Jangan berbuat itu. Sama dengan saya katakan, Anda ini membuat kebijakan yang terbalik luar biasa. Kalau bank pemerintah semuanya sudah blanket garansi, kita tidak mungkin bubarkan BRI, tidak mungkin bubarkan Mandiri, tidak mungkin kita bubarkan bank-bank pemerintah itu. Karena yang bertanggung jawab pemegang saham, pemegang sahamnya pemerintah. Yang kedua, bank asing, masa segala kerusakan bank asing, Citibank, Charter Citibank atau HSBC dibayar oleh fiskal yang benar aja kalian. Dia lebih banyak duitnya dari kita, masa rakyat Indonesia mesti bayar itu? Pikiran yang ketiga, itu bank campuran yang namanya BII atau namanya Danamon yang dimiliki oleh Temasek, yang dimiliki Khazanah. Kalau dia masalah, masa Indonesia mesti bayar Khazanah, mesti bayar Temasek yang lebih banyak duit dari kita. Ini kan gila sekali semua kalian cara berpikir itu. Kedua, kalau terjadi masalah di bank swasta dimiliki orang yang terkaya di Republik ini. Masa orang yang terkaya di Republik ini seperti BCA harus dijamin oleh rakyat Indonesia? Apa urusannya bangsa ini? Nah, itulah cara berpikir yang berlawanan, dan syukur bahwa saya tidak menyerah di situ. Tapi akibat itu dia mencarilah bank yang bisa di bail out besar-besaran dan hilanglah duit itu sekian triliun. Itu masalah sebenarnya, dan itu mudah dicari karena baik dasar pengambilan keputusannya keliru dan juga dasar duitnya gampang ditelusuri, sehingga tetapi butuh pengorbanan. Jadi selamat Anda Misbahkun yang telah berkorban. Baik, bagi suatu bangsa yang berkorban tentu amal ibadahlah di belakang hari yang menerima Anda. Amin. Dan itu pengalaman yang baik masuk pesantren 1 tahun di sana, ya 2 tahun, ya kan Anda ketemu Luna Maya juga di situ kan, menurut buku Anda, dan lain-lain. Jadi itulah masalahnya. Jadi semua perkembangan pasti ada nilainya.
Mudah-mudahan ada hasil dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK atas sambutannya. Kami undang Mas Misbahkun ke atas sebentar Pak, sebelum beranjak di sini dulu ada penyerahan simbolik yang akan diberikan. Data-data bukan. Oh, ini. Di sini barangkali Pak JK-nya di sini Pak JK atau Mas Misbahkun di sini boleh? Siapa saja. Bapak di situ ya. Silakan diabadikan. Silakan secara simbolik. Boleh tepuk tangan dong. Iya, kita berikan aplaus kepada apa? Kacau nih. Kacau. Terima kasih Pak. Baik. Ini sekaligus merupakan penutup di acara kita. Sayang sekali waktunya tidak bisa untuk bertanya jawab. Iya, karena itu kami persilakan kepada para pembicara, Pak Ikrar, Pak Hajrianto, Pak Yusril tadi ke kamar kecil. Ada plakat yang diserahkan. Ya sama aja, nggak kelihatan itu. Itu kan ini kan kita seolah-olah aja, Mas. Seolah-olah aja, Mas, nggak kelihatan, Mas, nggak apa-apa. Ya. Baik, selanjutnya, ya Pak Ikrar. Pak Ikrar silakan. Kita masih nunggu Prof. Yusril. Pak Hajrianto. Oke. Pak Yusril kita masih di toilet. Ya udah oke. Nanti aja. Apa-apa. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di acara ini. Terima kasih Pak Hajrianto. Sukses. Silakan. Dan saya mewakili pembicara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, hal-hal yang kurang berkenan selama perbincangan tadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan Mbak. Baik, terima kasih Bapak Alvito dan juga para pembicara. Dan itu dia berakhir pula pembahasan tentang isi dari Melawan Takluk dari Bapak Muhammad Misbahkun. Dan untuk penutupan sekaligus juga kita sudah menyediakan makan siang bersama untuk para hadirin dan tamu undangan juga yang sudah disediakan di depan ruang ballroom. Penutupan untuk siang ini, sekali lagi kita sudah sediakan makan siang bersama untuk para tamu undangan pada siang hari ini. Dan saya Anggi Agassi dan juga para panitia, saya undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.